kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati para wali ataupun orang tua dari calon mempelai, dan yang saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di belakang calon mempelai. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh toko Anda, ya, Billy yang di belakang itu, untuk hadir di tempat. Beberapa tahapan-tahapan di saat kita bersama-sama menyaksikan pertunangan ini telah kita saksikan, kita lihat secara langsung. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, ya, yang berkaitan dengan acara pada kesempatan sore hari ini. Sekalipun ini baru pranikah, ya, persiapan untuk nikah, ya. Namun tata caranya saya kira tidak jauh berbeda seperti pemberkatan di dalam agama Buddha. Seperti yang dicontohkan tadi, Anda berdua diperciki air, ya, di saat pemberkatan, nanti pun juga ada pemercikan yang sangat mendalam dan khusus, bahwa Anda bukan sekedar dibasahi oleh air, oleh biku, oleh para romo dan kedua orang tua. Ya. Tadi yang saya lihat, ya, di saat pemercikan air cukup mantap sekali, ya. Ya, ya, bahkan bukan saja bagian kepala, bagian perut biasanya, biar segera punya anak, ya. Karena seorang tua, ya, anaknya jadi manten mengharap menunggu sekali datangnya cucu, ya, itu. Di wihara juga demikian, ya, begitu ada manten kita berharap punya anak jangan cuma satu, kalau bisa 5, agar wiharanya cepat penuh, ya. Ya. Jadi air ini mempunyai makna dalam kehidupan spiritual, bahwa Anda memasuki kehidupan spiritual berlatih bersama-sama, ya. Di dalam tempat lain kan juga air kan ada juga, toh, seperti dibaptis, kemudian mau mengawali doa atau memulai doa itu kan juga cuci pakai air juga. Anda menerima ini calon istri maupun calon ini, ya. Sebetulnya saya kalau dikasih tugas, ya, dari wihara, ya, itu untuk memberikan wejangan manten, saya kadang-kadang deg-degan, ya, ragu-ragu. Dipercaya enggak omongan saya ini? Karena saya sendiri belum pernah nikah, ya. Ya, saya bujangan, ya, sementara memberi saran, bimbingan, nasihat kepada orang yang mau nikah. Namun demikian Bapak Ibu, apa yang saya akan omongkan ini, terutama mempelai berdua, tidak perlu diragukan lagi, karena apa yang akan saya sampaikan adalah pengalaman-pengalaman dari seseorang yang pernah nikah. Ya, sekalipun bukan orang lain, saya sendiri juga pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Saya juga lahir dari seorang ayah, seorang ibu yang pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Jadi juga banyak juga telah mengalami pengalaman-pengalaman dalam kehidupan rumah tangga dalam keluarga saya. Itu bagaimana membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, ya. Memang ada beberapa syarat-syarat minimal, ya, syarat-syarat minimal. Sang Buddha menjelaskan ada syarat minimal, ada 4. Jika keluarga ingin bahagia, yang pertama sama sadar, sama keyakinan, ya, sama keyakinan. Ini bisa dimaknai lebih luas, karena minoritas, ya, kadang-kadang untuk mencari pasangan yang seagama itu juga ada yang banyak kesulitan juga, terpaksa harus mencari di luar keyakinannya, ya. Namun tidak masalah. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, ya, tidak selamanya 100% mendukung
bahwa orang yang seagama nikahnya itu seagama itu tidak bisa cerai. Banyak juga yang perceraian dialami orang-orang keluarga yang seagama. Sementara orang yang beda agama, ayah ibunya beda agama juga bisa langgeng sampai mati. Ya. Jadi tidak menjamin. Ya. Dhamma itu bisa dinamai secara luas bahwa dhamma itu sebenarnya ya ajaran-ajaran kebenaran di tengah-tengah keluarga yang dikembangkan. Sebetulnya orang yang tahu tentang hakikat dharma sebetulnya tidak perlu merek. Hakikat dharma cinta kasih welas asih itu juga ajaran semua agama sebetulnya. Kadang-kadang pikiran kita sudah dibatasi oleh merek-merek yang ada di masyarakat. Namun ya, saya harapkan semoga kalian berdua pun ya, bahwa selama seseorang itu sering membicarakan kesamaan-kesamaan dalam norma-norma agama, yakinlah norma-norma agama pun juga banyak diakui sebagai kebenaran yang universal. Selamat belajar ya, pasti ada perbedaan-perbedaan ya, namun juga banyak persamaan-persamaan yang bisa menyatukan Anda sebagai pasangan suami istri yang berbahagia nantinya. Kemudian yang kedua, ada syarat minimal yang mengembangkan sila atau kemoralan. Tadi Anda sudah dituntun mengucapkan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu sebenarnya juga sila atau kemoralan universal milik semua agama. Berpantang tidak menganiaya makhluk hidup, berpantang tidak mencuri, berpantang untuk tidak berzina. Itu kan nilai-nilai universal ya, itu perlu dikembangkan juga. Kemudian yang ketiga tentang kemurahan hati ya, kedermawanan itu juga perlu dikembangkan. Jangan sampai dikatakan suami saya pelit, istri saya pelit. Dengan istrinya atau suami saja pelit, lebih-lebih dengan orang lain yang paling dekat saja pelit, apalagi dengan orang lain. Maka perlu dilatih kedermawanan. Perlu diketahui bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, fasilitas kehidupan yang kita dapatkan hari ini berasal dari buah-buah yang pernah kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Tidak ada sesuatu yang kita terima itu karena faktor kebetulan, semua berdasarkan buah kebajikan yang kita tanam. Kemudian yang terakhir, yaitu sama-sama mempunyai kebijaksanaan. Maka seseorang di Indonesia pun ada ketentuan-ketentuan orang nikah itu ya, umurnya itu ada batasannya minimal, ada batas minimal. Sebab ini juga akan mempengaruhi kebijaksanaan di dalam rumah tangga. Kemudian umur juga mempengaruhi kebijaksanaan. Jadi ada 4 syarat minimal bagaimana keluarga itu bisa harmonis, bisa bahagia. Kemudian mempelai berdua ya, ada beberapa hal juga perlu diperhatikan sebagai pasangan suami istri. Ada 3 ta. Ta yang pertama, pandai-pandailah bisa mengatur tata griha, tata rumah, memanajemen kehidupan rumah tangga. Kemudian tata buga, makanan, tata arta, keuangan. Banyak sekali rumah tangga yang harmonis karena tidak bisa memanajemen 3 hal ini. Mudah-mudahan dengan proses waktu dan juga belajar dari yang lain, pasti rumah tangga Anda akan bahagia. Kita doakan selalu Bapak Ibu, semoga rumah tangga ini bisa langgeng sampai kapanpun. Dan nantinya keluarga ini bisa membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan saya berpesan kepada mempelai berdua, jangan pernah mengecewakan yang hadir seruangan ini penuh ya, kursinya juga penuh sampai belakang ya. Ini karena kecintaan kepada Anda, ya, dukungan kepada Anda, bahwa Anda didoakan oleh sekian banyak di sini agar rumah tangga bahagia dan harmonis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.